Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rahma Auna Hidayati. Nah, di video kali ini sudah video terakhir ya teman-teman untuk series medan magnetik. Kita akan membahas mengenai gaya Lorentz pada muatan bergerak untuk fisika kelas 12. Nah, kemarin atau video sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai gaya Lorentz pada kawat lurus dan juga gaya Lorentz pada benar sekali kawat sejajar. Nah, saat ini kita akan bahas pada muatan bergerak. Gimana sih ceritanya? Jadi ceritanya gini teman-teman. Ada muatan nih, bisa elektron, bisa proton, bisa positron, atau yang lainnya, dia dilewatkan di medan magnet, atau di sini kita lihat ada magnet nih dengan kecepatan tertentu. Ternyata di muatan ini dipengaruhi gaya magnet atau gaya Lorentz. Gimana besarnya? Yuk kita bahas. Nah, besar gaya Lorentz pada muatan bergerak itu bisa dicari menggunakan rumus F sama dengan Q VB sin theta dengan keterangannya seperti ini. Nah, Q itu muatan listrik dari muatan ya. Atau kalau elektron 1,6 kali 10 pangkat. Benar sekali, minus 19 Coulomb. Nah, ini kan masih umum nih. Nanti jika V atau kecepatannya tegak lurus dengan B atau medan magnet, maka theta akan sama dengan 90 derajat dan juga sin theta akhirnya sama dengan 1. Jadi, F sama dengan Q V B. Untuk menentukan arah gayanya, menggunakan kaidah tangan kanan. Dengan telapak tangan di sini sebagai arah F. Kemudian jari atau 4 jari ini sebagai arah B dan juga ibu jari sebagai arah V. Nah, kaidah tangan kanan ini cuma berlaku bagi muatan yang bermuatan positif. Jika muatannya negatif, ganti yuk pakai tangan kiri. Nah, seperti ini keterangannya. Sudah paham kan teman-teman? Yuk kita lanjut. Nah, ternyata muatan tadi bisa bergerak dalam lintasan lingkaran. Seperti pada gambar ini. Dia adalah proton, kemudian dia ternyata bergerak melingkar di dalam medan magnet. Nah, ternyata nih F-nya sama-sama mengarah ke pusat lingkaran. Kalian ingat-ingat yuk, gerak melingkar beraturan kan ya teman-teman. Jadi gaya Lorentz-nya itu akan sama dengan gaya sentripetal. Ingat-ingat lagi yuk pelajaran yang sebelumnya. Sehingga gaya Lorentz kan tadi Q V B itu disamadengankan dengan mv kuadrat per R atau gaya sentripetal. V-nya kita coret-coret sehingga jari-jari orbit muatan itu R sama dengan mv per Q-B. Gimana? Sudah paham kan teman-teman? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 5 meter per sekon melalui medan magnet sebesar 0,8 Tesla seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi soalnya tentukan besar dan arah gaya magnetik saat elektron berada dalam medan magnet. Kita cari menggunakan rumus F sama dengan Q V B. Kenapa kok nggak pakai sin theta? Karena sin thetanya sama dengan 1. Karena V dan juga B itu tegak lurus. Benar sekali. Jadi kita masukkan yang diketahui nih. Q-nya dimasukkan, V-nya dimasukkan, B-nya juga dimasukkan. Jadi F ditemukan sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 14 Newton. Arahnya kemana?
dengan menggunakan aturan tangan kanan, ini saya reverse. Kenapa? Karena kita pakai tangan kiri. Karena ini elektron. Jadi, karena arahnya pakai tangan kiri, kita lihat, ingat-ingat lagi. Medan itu arahnya dari kutub utara magnet ke kutub selatan. Jadi B-nya arahnya ke kanan kayak gini. Kita pakai tangan kirinya ayo kita pakai sama-sama. Akhirnya B-nya kita peroleh. Nah, ibu jarinya ke atas. B-nya ke kanan. Benar sekali. Akhirnya arah F-nya keluar bidang. Nah, sudah paham kan teman-teman? Pasti sudah paham kan ya? Kita lanjutkan yuk. Contoh soal yang kedua. Nah, sebuah partikel alfa dengan massa 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg dan juga muatan atau Q sama dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 9 coulomb bergerak lurus terhadap medan magnet B yang arahnya masuk bidang gambar. Nah, jika B sama dengan 0,2 Tesla dan kecepatan partikel adalah 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, maka jari-jari lintasannya adalah, nah tadi kita udah punya rumus R nih, jari-jari lintasan atau jari-jari orbit dari muatan. Maka R sama dengan MV per QB. Kita masukkan yang diketahui. Sehingga R sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 2 meter atau sama dengan 0,03 meter. Alhasil, jawabannya adalah ya, opsi E. Oke, sudah paham kan ya teman-teman? Ternyata sudah habis. Di video kali ini cukup sampai sekian. Nah, sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya.